Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kitab Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslur rabi'i al-faslur rabi'u fi bayani adadil ulumi. Pasal yang keempat itu di dalam menerangkan bilangannya beberapa ilmu. Jadi pasal yang keempat itu menerangkan tentang masalah banyaknya ilmu. Apakah ilmu itu cukup hanya syariat atau hanya cukup dengan thariqah? Itu. Di malam ini kita membahas itu, bab yang keempat. Fal ilmu zahir lahu isna asyara fannan. Maka ilmu zahir itu baginya 12 fan, 12 bagian atau fan itu bersama dengan cabang-cabang. Jadi zahir, ilmu zahir itu terdapat 12. Wa kadza ilmul batin, dan demikian pula ilmu batin. Lahu isna asyara fannan, baginya 12 fan. Itu. Zahir itu adanya ilmu itu 12, batin pun 12. Fakusima bainal awam wal khawas. Fakusima maka dibagi bainal awami antara orang awam wal khawasi dan orang khawas. Wa akhasul khawas, dan khususnya khusus. Orang yang terkhusus. Ala qadril isti'dadi, atas kira-kira kesiapannya. Jadi secara zahir ilmu itu terbagi menjadi 12, secara batin pun ini terbagi menjadi 12. Ini bagi orang yang awam, orang yang khusus, dan khusus terkhusus. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Maka ilmu itu diringkas. Fal ulumu munhasiratun, maka ilmu itu diringkas fi arba'ati anwa'in, di dalam 4 macam. Nah, jadi yang 12 kok tadi diringkas lagi menjadi 4. Jadi secara zahir ilmu itu 12, secara batin pun ilmu itu ada 12. Jadi tidak kita sekedar mengetahui yang syariat tok atau thariqah tok. Itu maksudnya tuh. Jadi banyak sekali cabang-cabang daripada ilmu itu, seperti ilmu fiqh, suatu usul fiqh, macam itulah bahasanya. Itu dijabarkan lagi. Makanya jumlahnya itu 12. Secara zahir 12, secara batin pun 12. Nah, ilmu yang 12 itu diringkas menjadi 4. Nah, 4 itu juga itu akan menghasilkan 12. 4 itu seperti kalau kita bahas syariat. Jadi 4 itu dikali 3 sama dengan 12. Itu maksudnya. Ngapa 4 itu dikali dengan 3? Karena di antara satu ilmu itu lagi terdapat 3 ilmu lagi. Satu contoh syariat. Syariat itu ada zahir syariat atau syariat, atau bahasanya kalau di situ zahirnya syariat, sudah itu thariqahnya syariat, sudah itu hakikatnya syariat. Nah, itu maksudnya itu. Jadi 12 tadi diringkas menjadi 4. Nah, 12 yang 4 itu dikali dengan 3, jadinya tetap 12. Nah, kita bahas di situ. Saya ulangi, fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Maka ilmu itu diringkas di dalam 4 macam. Bebek tuh. Ada nak ngaji bebek. Dia apa? Ya Allah.
Diteruskan, al-awalu zahirus syariah. Al-awalu zahirus syariati minal amri wan nahyi wa sairil ahkam. Yang pertama yaitu zahirnya syariat. Zahir dari para syariat itu mencakupi dari apa? Minal amri, dari perintah, wan nahyi dan larangan, wasairil ahkami dan wasairil ahkami dan hukum-hukum yang lain. Itu. Jadi yang pertama risiko adalah syariat. Ilmu syariat itu adalah apa? Permasalahannya tentang perintah, tentang larangan dan hukum-hukum yang lain. Itu itu syariat. Wasani batinuha. Wasani yang kedua adalah batinnya syariat. Asy-syari'atu syariat. Wa yusamma dan disebut ilmu thariqah, yaitu ilmu thariqah. Wasalisu dan yang ketiga batinu thariqah, batinnya thariqah. Wa yusamma diberi nama atau dinamai ilmul ma'rifah, yaitu ilmu ma'rifah. Wa rabi'u batanul bawatin, dan yang keempat batinnya batin. Wa yusamma dikata atau disebut atau dinamai ilmu haqiqah, yaitu ilmu hakikat. Nah itu. Jadi yang 12 itu tadi diringkas menjadi 4. Apa? Syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Itu. Jadi yang 12 itu diringkas menjadi 4. Ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat, yaitu ilmu hakikat. Tapi walaupun tadi kata saya tadi, walaupun di situ diringkas menjadi 4, hasilnya tetap 12. Karena satu, syariat itu terdiri dari 3 juga. Satu, syariat itu adalah zahirnya syariat. Itu namanya zahir syariat. Ya tadi, zahir syariat apa? Yaitu terdiri daripada perintah, daripada cegahan, daripada hukum-hukum yang lain, itu syariat namanya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, ahwal, af'al, akwal itu adalah syariat. Tuh. Sudah itu setelah zahirnya syariat ada thariqah syariat. Sudah itu hakikatus syariat. Begitu juga thariqah. Thariqah itu terdiri dari 3 lagi. Syariatnya thariqah. Thariqahnya thariqah. Sudah itu yang ketiga adalah hakikatut thariqah. Nah, sama itu thariqah. Yang ketiga adalah ma'rifat. Ma'rifat juga terdiri menjadi 4. Apa itu ma'rifat? Syariatnya ma'rifat, thariqahnya ma'rifat, hakikatnya ma'rifat. Yang terakhir hakikat. Sama, zahirnya atau syariatnya hakikat, thariqahnya hakikat hakikat. Jadi tadi makanya 12 ilmu tadi diringkas menjadi 4. Toh hasil 4 itu juga tetap jadi 12. Karena 4 kali 3 menjadi 12. Nah, itu di situ. Seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Wala budda dan tan kena ora, coba. Wala budda lan tan kena ora. Mau tidak mau. Nah, mau tidak mau. Nah, itu kalau nyanyi. Wala budda dan mau tidak mau. Ya. Harus min husuliha dari menghasilkannya, kulliha semuanya, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, asy-syari'atu syajaratun, syariat itu laksana pohon, wa thariqatu aghsanuha, thariqah itu laksana cabangnya, wal ma'rifatu awraquha, dan makrifat itu laksana daunnya, wal haqiqatu asmaruha, dan hakikat itu buahnya. Jadi supaya kita itu menghasilkan daripada lengkap. Apa supaya lengkap? Supaya ada batang di situ tadi, adanya cabang, adanya daun, adanya buah. Yang 4 tadi. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, tidak bisa kita terhindar daripada itu. Wajib kita harus mempunyai 4 kaidah ilmu itu. Syariat,
torekoh, hakikat, marifat. Karena apa? 4 inilah bahasa secara kalau digambarkan kata Rasulullah, di situ diibaratkan sebuah pohon. Apa itu syariat? Syariat itu adalah laksana pohonnya atau batangnya. Sudah itu yang kedua, apa itu torekoh? Torekoh adalah cabang, ya. Sudah itu yang ketiga adalah marifat. Apa itu marifat? Yaitu daun. Yang keempat adalah buahnya, yaitu hakikat. Itu. Jadi supaya sempurna. Jadi kehidupan kita supaya benar-benar menjadi hamba, ya. Karena di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar, yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liya'rifuni, supaya kamu kenal aku. Nah, salah satu untuk menuju daripada kaidah supaya kita kenal dengan Allah, apa salah satunya itu tadi, ilmu yang 4 tadi, syariat, torekoh, hakikat, marifat, atau marifat, hakikat. Itu karena diibaratkan kata Rasulullah, ini diibaratkan laksana pohon. Syariat itu batang, torekoh itu adalah cabangnya, sudah itu marifat adalah daunnya, sudah itu hakikat adalah buahnya. Ibarat kita itu nanam manggo, nanam rambutan, tentunya kita ingin menghasilkan buah. Nah, ketika ketika ingin semuanya baik, tentunya kita harus kita pupuk. Batangnya paling supaya maksimal, batangnya kita pupuk sehingga batangnya besar. Adanya ilmu syariat supaya mantap secara perbuatan zahir. Apa adanya ilmu syariat. Kalau tidak kita pupuk ilmu syariat tadi, tidak akan menghasilkan batang yang besar. Otomatis kalau batangnya tidak besar, otomatis tentu cabangnya tidak banyak. Begitulah ilmu kita. Ilmu syariat itu harus kita gali betul-betul sehingga menumbuhkan besarnya bentuk ilmu secara zahir. Ada perlakuan zahir, itu syariat. Nah, itu dipupuk terus, kaji terus, itu ilmu syariat. Torekoh begitu juga. Nah, dengan kita mengkaji ilmu torekoh, ini adalah bentuk dari cabang. Nah, supaya subur lagi daunnya. Itulah adanya ilmu torekoh ini akan menyuburkan daripada daun-daun itu tadi. Apa torekoh? Penuhnya kita berbanyak zikir kepada Allah. Akhirnya apa? Membuat rindangnya daun-daun itu. Karena rindangnya daun, otomatis buahnya akan banyak. Coba kalau pohon tuh, seperti batang kita gini duku tuh, mereges. Karena dia tidak menumbuhkan yang subur. Karena dari awal batangnya itu sudah ada baik. Dari awal batangnya sudah tidak mendukung untuk sehingga menumbuhkan cabang yang banyak, apalagi sampai menumbuhkan daun-daun yang banyak. Otomatis ketika daunnya tidak banyak, tidak subur, dia tidak ada buah. Begitulah ilmu. Itu katanya Nabi. Asy-syari'atu syajaratun wa tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu asmaruha. Ya. Ketika ayat itu tadi turun, Gusti Allah, itu jin itu sedang makan belum? Yang mana? Yang tadi. Yang hadis Nabi kok? Bukan, yang wa ma khalaqtul jinna. Ya sudahlah, sudah bentuk. Kan sudah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kan setelah itu itu di zamannya apa? Di zamannya Nabi Adam. Nah, itu sudah membangkang, otomatis sudah membangkang. Makanya akhirnya dengan kaidah itu apa? Keluarlah ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Atau ayat ya'rifuni, supaya kenal. Kenapa di situ dipakai ya'budun, ya? Ya'buduni, menyembah. Kenapa? Jangan sampai kamu itu menyembah tapi tidak kenal siapa yang disembah. Makanya ditafsir oleh para ahli tafsir di situ ayat ya'rifuni, supaya kamu tuh kenal aku. Bahasa itu kita tuh diciptakan oleh Allah supaya kenal. Ketika kita kenal, otomatis, ya. Ketika kita sudah kenal dengan orang, pasti kita tuh semakin baik. Semakin baik akan menjaga hubungan kita. Begitulah kita kepada Allah. Ketika kita sudah kenal, otomatis itu akan memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin manusia hanya untuk menyembahku, atau ailiya'rufuni, supaya kamu kenal aku. Itu di situ. Kalau udah kenal tadi, kalau kita tidak kenal, pasti akan jauh. Ibadah pun ibadahnya bermacam-macam kaidah. Walaupun di dalam kitab Hifayatul Asqiya di situ diterangkan bab-bab orang yang ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu dibagi menjadi 3. Ada yang ikhlas itu beribadah hanya taqarrub ila Allah, hanya tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Ada masih kaidah ikhlas juga. Dia itu perbuatannya perbuatan akhirat, tetapi ditujukan untuk keduniaan. Itu bab masuk juga bab masih dimasukkan kategori ikhlas, tetapi ya bukan itu maksudnya. Seperti kita yang sering saya sampaikan, kita tuh sering mengamalkan surah Waqiah mungkin. Supaya apa? Kita mengamalkan surat Waqiah, baca Al-Quran, itu kan secara zahir itu adalah pandangan amal akhirat. Tetapi untuk keduniaan, itu masih, kalau di dalam kitab Hifayatul Asqiya itu masih kategori ikhlas, masih kategori ikhlas. Tapi karena apa? Karena yang dipinta itu bukan siapa-siapa, tetapi mintanya tetap kepada Allah. Nah, itu masih ikhlas. Tapi kan kalau kita sudah betul-betul kenal dengan Allah, mengapa sih harus macam itu gitu loh. Makanya kaidah itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, di situ. Supaya kamu kenal. Kalau kita sudah kenal, mungkin tidak kita itu akan akan mencederai hubungan itu. Mungkin bahasa itu kita kan sudah kenal kok. Saya sudah kenal dengan seseorang seumpamanya. Tapi ketika kita berbuat, padahal kita betul-betul tahu dengan orang itu, berbuat sesuatu tapi kita minta imbalan, itu alangkah kurang tidak mungkin sama sekali gitu loh. Padahal kita tuh sudah betul-betul kenal, dan kita sudah tahu betul bahwa fasilitas yang ada di diri kita itu semuanya dari dia. Satu contoh yang sering saya sampaikan, kita itu diberikan modal dengan seseorang, ya, kita itu diberikan modal sama seseorang. Nah, tapi kita yang diberikan modal itu, tetapi kita berlaku kurang ajar sama dia. Ketika kita bekerja minta upah misalnya kan, padahal modal kamu sukses itu dari siapa itu maksudnya. Nah, itu maksudnya itu supaya kamu kenal. Dengan kamu kenal, otomatisnya di situ kamu tidak akan melukai, kamu tidak akan membuat cacat daripada hubungan itu. Itu makanya ada kaidah itu. Ya. Jadi jin itu dikatakan bangkang karena dia berbuat salah, mau balik lagi gitu kan. Nah iya. Jadi ketika umatnya Nabi Muhammad berbuat kayak gitu, darah mau balik, jadi sama dengan jin. Makanya yang sering saya sampaikan, kalau yang sering saya sampaikan dan sering saya isi di setiap pengajian, kita itu kalau kita bahas, mungkin kita itu lebih sadis daripada iblis. Satu contoh, iblis itu kan kesalahannya ketika iblis itu diperintah oleh Allah suruh menyembah kepada Adam, dia tidak mau. Karena apa? Karena secara akal benar iblis. Kalau ilmu itu kembali ke akal. Apa kata iblis? Aku kan hanya menyembahmu ya Allah. Mengapa aku harus menyembah Adam? Itu kalau ilmu kita kembali ke akal, yang benar itu adalah iblis. Tapi bukan itu maksud itu. Maksudnya adalah di situ Allah Ta'ala ibaratnya itu mengetes semacam manusia patuhnya makhluk kepadaku, bahasa itu. Nah, sudah itu yang saya katakan tadi, manusia itu kadang-kadang lebih kejam, lebih sadis daripada iblis. Iblis ketika diperintah menyembah Allah. Tetapi ketika disuruh menyembah makhluk, tidak mau menyembah. Tapi kalau manusia diperintah Allah, tidak mau. Tetapi ketika menyembah selain Allah, mau. Salah satu apa? Berbuat kesyirikan. Nah, satu contoh, ada syariat Nabi, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa. Itu kan namanya kan perintah Allah, menyembah Allah. Tapi dia tidak nak melaksanakan. Kalau iblis, ketika diperintah menyembah Allah, menyembah dia. Tapi ketika disuruh diperintah menyembah hamba, menyembah makhluk seperti Adam, tidak nak. Lagi itu katanya mengaku lebih baik daripada iblis. Jangan-jangan kita lebih bejat daripada iblis.
Tadi lah kata saya tadi, eh, kita manusia yang katanya sempurna, betul sempurna. Tapi apa yang sempurna? Hanya yang sempurna itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jangan-jangan kita lebih bejat, lebih buruk daripada iblis perlakuannya secara perlakuan dan secara kaidah. Apa itu tadi? Ketika kita diperintah oleh Allah, kita tidak mau mengikuti. Tetapi ketika kita diperintah oleh makhluk, kita ikuti. Diperintah menyembah Allah, tidak mau. Tetapi ketika menyembah makhluk, mau. Salah satunya apa? Berbuat kesyirikan, salah satu. Meminta-minta, salah satu. Itu yang na'udzubillah. Itu makanya tadi salah satu hikmah sampai detik ini iblis tidak mati-mati di situ. Karena dipandangnya udah kado. Jadi jangan heran ketika orang kok sudah jauh dengan Allah, ya, sudah jauh dengan Rasulullah, tapi kehidupannya mewah, kehidupannya apa? Jangan kamu iri dan jangan kamu heran. Ini apa? Dianggapnya tidak ketik, dianggapnya tidak ada oleh Allah. Karena apa? Diibaratkan iblis. Iblis itu sudah dianggap mati. Karena apa? Karena tidak taat kepada Allah. Begitulah manusia. Ketika manusia itu tidak taat kepada Allah, samu berarti kaidahnya dipandang tidak ada. Artinya apa? Hanya ya sudah. Bahasa itu cuma di situ ada sifat Rahman Allah, ada sifat Rahim Allah. Karena dia itu masih hidup. Karena apa? Makhluk di muka bumi ini selaginya di namanya makhluk di muka bumi pasti ada jatah rezeki, ya, ada jatah rezeki. Ini adalah sifat Rahman Allah, sifat Rahim Allah. Tetapi apa? Tetapi tidak dipandang ada oleh Allah. Itu yang na'udzubillah. Ketika seseorang itu jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah, jauh dengan tuntunan ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam kitab itu, apa? Adanya syariat, adanya tarekoh, adanya hakikat, dan adanya ma'rifatullah. Dari situ. Na'udzubillah. Jadi jangan-jangan kita tuh macam itu. Kita itu sekarang tuh apa? Sekarang itu kita memandang bahwa kita itu lebih mulia. Betul, secara kaidah, secara penciptaan kita itu lebih mulia mungkin. Tapi secara kaidah, jangan-jangan kita itu lebih bejat daripada iblis. Apa? Iblis, saya ulangi, iblis ketika diperintah menyembah kepada Allah, dia menyembah. Tapi ketika diperintah suruh menyembah Adam, tidak mau. Itu. Tapi kalau manusia kebalikan itu. Itu di situ ya, na'udzubillah. Makanya yang sering saya sampaikan, kalau kita taat ini lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau bejat, lebih bejat daripada iblis. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan oleh dua unsur, dua sifat Allah, yaitu sifat latif dan sifat qahar. Itu di situ. Jadi saya ulangi, manusia itu ketika dia itu taatnya dengan Allah, kenalnya benar-benar dengan Allah, ini lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika dia itu sudah lari daripada tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah Ta'ala, dia itu lebih bejat daripada iblis. Terus bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anu jami'un. Dan Quran itu yang mengumpulkan bijami'iha dengan keseluruhannya, bid dalalati dengan dalil-dalilnya, wal isyarati dan isyarah, tafsiran secara tafsir, wa ta'wilan dan secara takwil. Nah, jadi satu kata Rasulullah, kita itu tidak bisa lepas daripada 4 ilmu tadi, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekoh, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Dan kita tidak boleh pula meninggalkan daripada kaidah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran inilah yang mengumpulkan daripada itu. Ya. Daripada apa? Daripada kaidah ilmu syariat, daripada kaidah ilmu tarekoh, daripada kaidah ilmu hakikat, dan daripada kaidah ilmu ma'rifatullah. Di situ dalil-dalilnya, disitulah isyarahnya, disitulah tafsirnya, dan disitulah takwil-takwil itu. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Rasulullah, itu tidak lepas daripada kaidah Al-Quran. Jangan pula kita itu berpendapat Rasulullah itu tidak mengajarkan ilmu syariat. Salah betul. Karena kita itu tidak bisa mentawil, kita itu tidak bisa mentafsir. Padahal Al-Quran itu ada tafsir, ada takwil. Begitu juga hadis. Hadis juga itu ada takwil, ada tafsir. Kadang-kadang
Rasulullah itu hanya mencontohkan melalui perlakuan. Itulah ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah. Hanya. Jadi sifat Ar-Rahman sama Allah itu memang untuk umat Nabi Muhammad ya. Seluruhnya. Maksudnya walaupun dia itu sudah kafir begitu kan, tetap dapat. Maksudnya bukan hanya untuk orang yang, makanya ada Rahman, ada Rahim. Ya Rahman itu kan yang sering saya sampaikan, sifat Rahman Allah itu sifatnya umum. Entah dia itu beriman atau tidak, tetap mendapatkan rahmannya Allah. Satu contoh, dia ini beriman kepada Allah, dia itu beriman kepada Rasulullah, tetap dapat sifat rahmannya Allah. Dia kafir kah? Dia muslim kah? Dia Islam kah? Dia tetap mendapatkan rahman Allah. Tapi kalau Rahim khusus orang-orang yang Islam. Terus qala sahibul majma'. Ya. Qala sahibul majma' rahimahullah taala. Maka berkata sahibul majma', pemilik daripada kitab majma', atau ada yang mengatakan majmu' majma'. Rahimahullah taala. At-tafsiru lil awam. Tafsir itu bagi orang awam, wa ta'wilu lil khawas. Dan ta'wil itu bagi orang yang khusus. Li'annahumul ulama urrasikhuna. Karena sesungguhnya mereka ulama-ulama yang matang. Li'anna maknar rusukhis sabati. Karena sesungguhnya makna ulama-ulama yang matang tadi, asabat yang tetap, wal istiqrari dan mantap, wal istihkami dan kuat, fil ilmi di dalam ilmu, kasyajaratin nakhli seperti pohon kurma, asluha pokoknya sabitun yang tetap, fil ardi di bumi, wa far'uha dan cabangnya fis sama di langit atau di dalam di langit, wa hadza rusukh dan rusukh ini yang matang-matang ini natijatul kalimat thayyibati, buahnya kalimah thayyibah, al mazru'ati yang ditanam fi lubbil qalbi di dalam lubbil qalbi, ba'da tasfiyati setelah bersih. Waqad atafa qaulu ta'ala dan benar-benar mengatafkan firman Allah taala, warrasikhuna fil ilmi. Matang atau mantap, tertanam betul-betul dalam kolbunya para ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya bi ilmi di situ. Jadi yang dikatakan ulama itu bukan berarti orang-orang yang pakai sorban, tukang ceramah sana kemari, belum tentu. Secara umum yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan daripada ilmu-ilmunya itu. Banyak selaginya dia itu mengamalkan ilmu secara benar, secara syariatnya benar, secara torekohnya benar, secara hakikatnya benar, dan sampai ke ma'rifatnya, ke ilmu ma'rifatnya benar, itu sudah dipanggil oleh Allah adalah ulama. Dipanggil Nabi adalah ulama. Bukan berarti ulama itu seperti orang-orang yang berjubahan bahasa gitu, pakai apa? Selaginya dia itu tidak mengamalkan ilmu, ya tidak. Jadi yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmu secara benar. Apa adanya kematangan dalam kolbunya. Karena ilmu itu sudah tertanam di dalam lubnya atau sirnya, hatinya para ulama itu. Sehingga menumbuhkanlah ilmu-ilmu yang kata saya tadi, sumber ilmu-ilmu yang di dalam kolbunya. Itu ulama. Ulama itu orang-orang yang mengamalkan ilmu. Pokoknya selaginya orang itu mengamalkan ilmu. Karena kalau kita merujuk daripada hadis Rasulullah, al ulama warasatul anbiya bi ilmi, kan? Bi ilmi dengan ilmu, bukan dengan apa-apa. Ulama itu berarti apa? Setiap seseorang itu bisa masuk kaidah itu, kaidah ulama. Siapa ulama? Orang-orang yang mengamalkan ilmunya secara benar, ya. Itu maksudnya. Bukan berarti yang kita panggil tuh yang orang yang tukang penceramah, ya belum tentu. Ketika belum betul-betul sampai ke yang 4 tadi. Karena kata Rasulullah,
Pohon itu tidak bisa lepas daripada batang, cabang, daun dan buah. Itu tidak lepas. Nah, kalau seseorang itu hanya memiliki syariat tok, berarti otomatis itu hanya punya batang tok. Itu. Sedangkan kalau kita merujuk daripada hadis Rasulullah, batang itu harus adanya 4 itu. Adanya batang atau pohon, sudah itu adanya cabang, adanya daun dan adanya buah. Itu hasil daripada buah itulah, itu ilmu ma'rifatullah. Berarti ketika dia sudah mendapatkan 4 tadi itu Ulama. Makanya dikatakan di situ tadi apa? Di situ tadi kalau ulama-ulama yang matang itulah, atau ulama-ulama yang sudah tertanam dalam kolbunya itu, di dalam lubnya kolbu, atau apa dalam sedalam-dalamnya kolbu, itulah yang dikatakan ulama. Apa dengan ilmu yang 4 tadi? Jadi apa berarti? Ya kita bisa masuk, siapapun bisa masuk, selaginya itu mempunyai ilmu yang 4 yang tadi secara matang tadi. Secara matang masuk kaidah ulama. Kalau kita kan pandangan secara umum, pokoknya yang dikatakan ulama itu yang apa? Itu bagian. Seperti apa? Yang dikatakan ulama, ada sebagian ulama kita, guru-guru kita mengatakan, dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang telah bisa menciptakan atau bahasanya membuat kitab, ya. Itu betul, ini bagian daripada itu, pemecahan daripada itu. Tapi kalau secara garis besarnya adalah yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya secara yang 4 tadi. Itulah ulama. Jadi kalau dikatakan ulama itu adalah 4 ya. Ya makanya tadi ya belum. Karena bisa-bisa dia ulama fikih itu apa? Dia itu hanya memahami tentang ilmu fikih. Tapi belum tentu dia itu paham tentang ilmu tarekoh. Belum tentu dia betul paham tentang ilmu hakikat. Yaitu belum tentu paham tentang ilmu ma'rifatullah. Dari situ. Ahli fikih memang. Tapi seperti Imam Syafi'i digelarnya itu apa? Ulama fikih. Tapi jangan main ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatullah itu luar biasa. Jadi bahasa itu apa dia kok? Fikih, tapi fikih ma'rifat, fikih hakikat. Tapi memang kalau secara umum yang dipahami oleh kebanyakan orang ya ulama fikih deh, tapi tidak ma'rifatnya loh, hakikatnya ya luar biasa. Bukan berarti. Ala qouli ta'ala, terusnya ala qouli ta'ala, dan atas firman Allah Ta'ala, illallah ala ahdil aqwal, atas salah satu pengucapan. Qala sahibu tafsir Al-Kabir radhiyallahu anhu, telah berkata sahibu tafsir Al-Kabir radhiyallahu anhu, lau futiha hadzal bab, andai dibukanya bab ini, lam fatahat abwabul bawatin, pastilah akan terbuka pintu-pintu batin. Itu. Jadi dikatakan oleh pemilik dari tafsir Kabir apa, seandainya bab-bab iko kita buka apa, seperti betul-betul kita kaji ilmu syariat secara matang, akhirnya menumbuhkan ketenangan dalam jiwa, yaitu tarekoh, menumbuhkan benar-benarnya hakikat, menimbulkan apa benarnya secara ma'rifatullah, ini akan terbukalah ilmu-ilmu kebatinan. Apa ilmu kebatinan? Yaitu yang sering disampaikan oleh ulama-ulama al-tasawuf, sebagaimana ulama-ulama yang sudah musyahadah, ya. Ulama-ulama yang sudah musyahadah atau ulama-ulama yang sudah usul ilallah. Jadi yang jelas dikatakan di situ tadi, kita itu tidak lepas wajib, ya, mau tidak mau, supaya benar-benar menjadi seorang hamba, supaya benar-benar yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah, kita tidak bisa melepaskan daripada ilmu yang 4 itu. Syariat, tarekoh, hakikat, ma'rifat, itu tidak bisa pisah. Ya. Jadi bahasanya secara zahir yang sering saya sampaikan, secara zahir kita itu adalah hakul ubudiyah, hanya untuk ibadah. Sudah itu secara batin adalah hakikatul ubudiyah, hakikatnya adalah ubudiyah. Jadi
kedua unsur ini tidak bisa lepas. Nah, supaya kedua unsur antara zahir dan batin secara kaidahnya berjalannya secara benar, adanya ilmu yang empat tadi. Karena mohon maaf, syariat tidak adanya ilmu hakikat ini tidak akan mengimbangi daripada perbuatan zahir. Karena belum tentu hakikatnya ibadahnya macam mana. Padahal secara zahir adalah hakul ubudiyah, tapi secara batin adalah hakikatul ubudiyah. Hakikat kita menyembah itu hanya untuk siapa? Nah, jadi supaya dua kaidah ini atau dua unsur itu tadi antara zahir dan batin supaya klop, supaya nyatu, adanya ilmu itu tadi. Adanya ilmu yang empat. Itu di situ. Oh, alam bisawab. Sudah besok kita masuk sumal abdu ma'murun bi qiyamil amri wan nahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.